Welcome to Denny David Collection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membahas tentang berjuang dari nol, ya. Berjuang, berproses dari nol. Istilahnya zero to hero, ya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat saya sekarang nulis buku, punya usaha, atau mungkin juga tampil di acara ini gitu ya. Mungkin nggak tahu, nggak nyangka sebelumnya saya ini seperti apa, ya. Jadi aslinya orang tua saya itu tinggal di Dumai. Dumai itu kota kecil di Sumatera ya, kurang lebih 3 jam 4 jam lah dari Pekanbaru. Nah, orang tua saya tinggal di sana dan saya bersekolah di Pekanbaru. Nah, terus karena kesulitan ekonomi, kemudian kita pindah ke Batam. Kita belum punya rumah tuh ya. Di Batam karena pertolongan seorang teman ya, pakai atas nama seseorang waktu itu, akhirnya orang tua saya bisalah beli sebuah rumah. Rumahnya tahu nggak tipe berapa? Rumahnya tipe 21 ya, tipe 21. Kalau rumah tipe 21 itu kamarnya berapa? 2 atau 3? Ternyata kamarnya cuma 1 ya. Jadi kamarnya cuma 1. Jadi kita, ayah saya, ibu saya dan 4 bersaudara gitu ya. Jadi 6 orang. Totalnya 6 orang. Kita tinggal di rumah di tipe 21. Jadi rumahnya kecil luar biasa gitu. Nah, saya ingat jadinya. Jadi ternyata rumah kita boleh kecil, tapi impian kita mesti besar. Walaupun kita dari daerah, tapi kita mesti bercita-cita untuk go nasional. Jadi dari rumah yang kecil itulah ya, saya punya impian-impian yang besar, gagasan yang besar, terus kita berproses. Kemudian saya kuliah dengan susah payah, ya akhirnya kita bisa kuliah lah. Saya kerja serabutan lah. Saya kuliah sambil kerja sambil kuliah gitu ya, sampai jam 1 malam setiap harinya. Kita berproses, kita berjuang. Dan namanya kuliah, namanya belajar, tentu perlu biaya pendidikan. Ambil contoh, misalnya seperti beli buku lah. Jadi di kampus saya waktu itu kan kita dianjurkan untuk memiliki buku teks ya. Itu harganya kalau kita rupiahkan sekitar 200.000 sampai 400.000. Zaman sekarang aja angka segitu besar ya. Apalagi waktu itu tahun 90-an. Tapi bagi saya ini ilmu ya. Jadi ilmu itu menurut saya sangat-sangat mahal. Jadi sebenarnya 200.000 jadinya murah sebenarnya kalau dibanding ilmu yang bakal kita peroleh. Karena mahal atau murah itu kan relatif, ya kan, tergantung manfaat yang bakal kita peroleh. Jadi menurut saya 200.000 itu murah. Walaupun saya makannya susah nih. Jadi agar saya bisa beli buku itu, jadi makannya yang saya atur. Ya, saya pikir kalau saya makan 3 kali sehari, jadinya 2 kali atau 1 kali sehari, nggak mati lah saya. Dia bilang kayak gitu tuh. Saya mikirnya gitu aja waktu itu. Jadi makannya yang saya kurangin, ya. Jadi saya mungkin makannya dari 3 sampai 2 kali atau 1 kali, dan menunya juga saya kurangi gitu. Yang penting saya bisa makan. Nah, selisih uangnya itu yang akhirnya saya belikan buku. Makanya ketika saya tamat kuliah, alhamdulillah itu buku saya itu banyak luar biasa, nilainya jutaan rupiah kalau kita rupiahkan. Nah, kita berproses, kita berjuang semuanya dari nol. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya melihat orang sukses, jangan lihat dia keadaan sekarang, lihat sebelumnya seperti apa, gitu. Jadi ibaratnya gunung gitu ya, ada orang sampai ke puncak gunung, jangan lihat ketika dia berada di puncak gunung, tapi lihat bagaimana dia proses menjelang ke sana. Ya, kalau kita sudah di puncak gunung itu tenang, kita duduk-duduk santai-santai main gitar bisa, oke, nyanyi-nyanyi bisa, tapi menjelang naik gunung tidak bisa cara seperti itu, ya. Penuh stamina, penuh strategi, penuh kehati-hatian, baru kita bisa nyampe di puncak gunung. Nah, ini yang mesti kita lihat semuanya. Ini yang disebut dari proses tadi gitu ya, zero to hero. Bagaimana dari nol akhir berjuang, akhir kita menjadi seorang pemenang. Ya, nah terkait perjuangan dari nol ini, saya pengen memperkenalkan seseorang. Ini luar biasa. Saya belajar banyak dari beliau. Ya, namanya Pak Nasrullah. Nah, beliau ini seorang developer. Sekarang ya, seorang developer, ya, pengusaha properti gitu ya. Satu. Kedua apa? Seorang trainer. Sering kita tampil bareng, ya. Ketiga, nah ini lebih uniknya lagi. Beliau adalah seorang pembimbing umroh, juga pembimbing haji gitu. 3 kualifikasi ini. Dan yang lebih menariknya lagi, ternyata dulunya adalah seorang TKI, ya. Nah, jadi bagaimana beliau berjuang dari nol sehingga menjadi posisi sekarang. Jadi nggak usah berlama-lama, kita panggilkan aja Pak Nasrullah. Ya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Sehat Mbak? Alhamdulillah baik. Ya, mungkin langsung aja di-sharing Baik. kepada pemirsa bagaimana dulu pengalamannya berproses dari nol sehingga menjadi seperti sekarang. Silakan Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin cerita nol saya dimulai dari Malaysia. Ketika istri saat itu mendapatkan beasiswa S2 dari Malaysia. Kemudian akhirnya saya katakan ke istri, bismillah lah saya ikut untuk mendapatkan pengalaman internasional, saya bilang gitu ya. Harapan saya cuma dua, yang pertama dapat visa, yang kedua dapat kerjaan. Alhamdulillah dua-duanya gak dapat. Pas nyampe sana akhirnya saya jadi pengangguran total. Kalau pengangguran di negeri sendiri mungkin masih banyak teman, tapi pengangguran di negeri orang yang nggak punya teman, nggak punya apa. Saya akhirnya setiap hari yang saya lakukan antara istri ke kampusnya, kemudian nyampe rumah, tutup pintu, tutup jendela, terus kemudian ya melakukan pekerjaan rumah di rumah, nyuci, ngepel, masak buat istri dan seterusnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan saya di sana, saya memulung lah begitu ya. Jadi ngambilin barang-barang orang Malaysia gitu. Nggak punya kasur, lihat ada nggak kasur yang dibuang, saya ambil. Nah, prestasi saya waktu itu masih mulung kulkas gitu. Jadi waktu itu istri saya lagi ngidam, pengen banget terus menerus tiap hari mintanya sayur. Saya bilang dalam hati saya, enak banget kalau seandainya punya kulkas gitu. Akhirnya kita nggak sanggup beli, cuma bisa doa. Nah, berkahnya pengangguran itu Mas Ipo, dekat sama Allah. Pas saya sholat, saya doa, ya Allah. Doanya sih bener, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi hatinya kulkas, ya Allah, kulkas. Pas keluar dari masjid, tahu-tahu ada kulkas dibuang gitu. Saya buka pintunya, ternyata masih dingin, berarti baru dibuang. Saya lihat kanan kiri ada orang Bangladesh nggak, karena rebutan sama mereka. Akhirnya saya bawa itu kulkas dan alhamdulillah nyala. Nah, itu pengalaman saya waktu di Malaysia. Titik baliknya di sana saya melihat pertumbuhan Malaysia yang luar biasa. Johor Bahru dekat sama Singapura, perkembangan propertinya luar biasa. Nah, saat itu walaupun saat itu saya pengangguran, saya dalam hati menanam visi gitu. Suatu saat saya akan jadi pebisnis properti gitu. Padahal saya masih pengangguran gitu. Nah, pulang ke Indonesia, saya mulai usaha di usaha keramik gitu. Usaha keramik, kemudian naik kontraktor gitu ya. Sampai satu ketika waktu itu ada satu tanah saya lihat gitu. Kok dia tanah bagus sekali kalau seandainya jadi perumahan gitu. Akhirnya ada orang yang datang ke saya, Pak Lurah, Panas mau beli tanah nggak? Ya coba saya lihat Pak, yang mana? Ternyata tanah yang juga saya taksir. Datang saya ke rumah Pak Hajinya, kemudian ketika ketemu, Pak Haji memang tanahnya mau dijual. Ya emang kalau harganya cocok. Tapi saya nggak tahu nih sertifikatnya di mana. Lo kok gitu Pak Haji? Iya, satu lemari sertifikat semua. Gue kagak tahu yang lo maksud yang mana katanya. Lo datang dong ke depan. Baik Pak Haji, saya datang lagi ke depan. Tahu-tahu dia udah siapin 18 sertifikat nilai 2M. Bawa dah tuh sertifikat. Bawa Pak Haji. Bayarnya gimana? Emang lo punya duit? Ya, nggak punya Pak Haji. Emang gue tahu roman muka lo katanya. Akhirnya saat itu, terus gimana Pak Haji? Udah lu bawa aja dah. Lu tulis di atas kertas sertifikat mana yang lu bawa. Gue pengen tahu lu bisa ngapain terhadap tanah gue. Saat itu saya gemeteran. Saya datang ke seorang temennya, saya dapat titipan nih 18 sertifikat. Kalau bisa jadi proyek alhamdulillah, kalau nggak jadi proyek ya saya kembali lagi gitu. Ternyata alhamdulillah itu bisa jadi perumahan. Sekarang saya tinggal di perumahan yang saya bangun itu. Dan alhamdulillah sekarang ini ya di Depok. Sekarang kita sudah membebaskan kurang lebih 17 hektar gitu. Dengan bekerja sama dengan pemilik tanah, dengan mitra-mitra kita dan alhamdulillah. Jadi teman-teman lihat ya, jadi ada prosesnya yang mesti kita bayar, yang mesti kita berani perjuangkan. Kalau tidak, kita tidak akan memperoleh apapun gitu. Ini pengalaman saya, ini juga dari pengalaman dari Pak Nasrullah. Mungkin itu saja sharing kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga berkah berlimpah.